Halo semuanya, nama aku Alisha Farah Malika dari kelas 11 fase F6 dan aku bakal ngejelasin tentang kalian pasti pernah dengar istilah promosi dalam bisnis. Yap, promosi itu adalah salah satu kegiatan pemasaran yang penting banget. Tujuannya supaya produk kita itu lebih dikenal, dibeli, bahkan jadi favorit banyak orang. Promosi sendiri bisa diartikan sebagai cara untuk memberikan informasi, membujuk, atau meningkatkan konsumen tentang produk kita yang kita tawarkan. Menurut para ahli, kayak Boyd, swasta, sampai Kotler, promosi adalah bentuk komunikasi pemasaran yang bisa mempengaruhi keputusan pembelian. Lalu, kenapa sih promosi itu penting? Karena lewat promosi, kita bisa menarik konsumen baru, meningkatkan pembelian ulang, membangun citra brand, dan tentu saja meningkatkan penjualan. Contoh tujuannya, mulai dari kasih diskon, bagi-bagi sampel gratis, sampai pelayanan spesial buat pelanggan setia. Intinya, bikin konsumen merasa, wah ini produk keren. Strategi promosi juga banyak jenisnya, misalnya iklan di TV, internet, atau media cetak, promosi penjualan kayak kupon, obral, atau pameran, lalu penjualan langsung atau tatap muka buat pendekatan lebih personal dengan konsumen, dan yang terakhir ada publisitas kayak diliput media tanpa harus dibayar iklan. Nah, dalam promosi, kita juga harus tahu siapa targetnya. Ini disebut sasaran promosi. Kita bisa menentukannya berdasarkan demografi seperti umur, jenis kelamin, dan penghasilan konsumen, geografi, tempat tinggal, atau daerah konsumen. Lalu ada psikologi, gaya hidup, minat, dan perilaku konsumen. Misalnya, kalau kamu jual wedang jahe, pas banget promosiin ke daerah dingin kayak pegunungan. Atau kalau kamu mau buka warung rendang, targetkan ke orang dewasa yang suka makanan pedas dan kaya akan rempah. Terakhir, ada teknik promosi yang bisa kamu pakai, seperti kasih kupon atau potongan harga, adakan kontes atau undian, bagikan contoh produk secara gratis, sponsori acara-acara lokal, sampai menempatkan produk itu di dalam film atau acara TV. Yang pasti, promosi itu bukan cuma soal jualan, tapi soal bagaimana kita membangun hubungan dengan konsumen dan membuat produk kita diingat terus. Oke, selanjutnya aku bakal ngebahas refleksi dan evaluasi. Kalian pasti nggak asing dengan yang namanya laporan kegiatan kan? Apalagi kalau kamu pernah bikin laporan prakrin atau laporan kegiatan sekolah. Tapi, tahu nggak sih, kalau dalam dunia usaha, laporan itu juga penting banget. Laporan kegiatan usaha adalah catatan atau informasi tertulis tentang apa yang sudah dilakukan dalam sebuah usaha. Tujuannya, biar tercipta komunikasi yang jelas antara pelaksana usaha dan pihak yang berkepentingan, misalnya guru, investor, atau bahkan tim sendiri. Laporan ini harus dibuat dengan bahasa yang jelas, logis, dan sistematis. Artinya, gampang dipahami, masuk akal, dan susunannya rapi. Jadi, jangan asal tulis ya. Nah, apa sih manfaat laporan kegiatan usaha? Yang pertama yaitu bisa bantu wirausaha mengembangkan ide dan strategi usaha. Yang kedua, menjadi alat komunikasi untuk meyakinkan pihak lain. Yang ketiga, membantu berpikir kritis dan objektif soal bisnis. Dan pastinya, jadi bentuk tanggung jawab atas kegiatan yang udah dijalankan. Biasanya, laporan usaha ini disusun dalam bentuk proposal. Dari situ, kamu bisa tahu berbagai aspek penting kayak untung ruginya usaha, keuangan dan modal, pembukuan, tenaga kerja, strategi pemasaran, sampai struktur organisasi. Dan yang gak kalah penting, laporan itu harus dianalisis. Caranya, yang pertama baca dengan teliti, yang kedua pahami isinya, yang ketiga bedakan antara fakta dan opini, cek datanya secara detail, dan kasih pendapat atau evaluasi berdasarkan teori yang ada. Di akhir tahun, laporan usaha ini biasanya dianalisis lagi supaya bisa diambil keputusan yang tepat ke depannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Maaf kalau ada gangguan suara aneh-aneh tuh. Sekian, terima kasih. Semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.